السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pada kesempatan ini saya akan sampaikan beberapa sabda yang dikutip dari Hadrat Muslih Maud radhiyallahu anhu. Setiap referensi bersifat perseorangan dan di dalamnya terkandung nasihat dan pelajaran. Di dalam beberapa hal juga beliau kutip dari sabda Hadrat Masih Maud alaihi salam. Pertama, berkenaan dengan tabligh. Berkenaan dengan hal ini, setelah perpisahan India-Pakistan, beliau menekankan jemaat Qadian pada kesempatan Jalsah Salanah. Beliau menyampaikan nasihat supaya anggota pada saat itu bertabligh. Dan dari sisi ini diperlukan adanya upaya kerja keras. Memang Allah Ta'ala telah berfirman di dalam ilham kepada Hadrat Masih Maud alaihi salam bahwa aku akan sampaikan tabligh engkau ke seluruh pelosok dunia. Dan Allah Ta'ala pun berfirman bahwa Allah akan menyebut, akan menegakkan nama engkau dengan penuh kehormatan, dan tabligh engkau akan disampaikan ke pelosok-pelosok dunia. Allah Ta'ala telah berjanji untuk menyampaikan tabligh Hadrat Masih Maud alaihi salam dan menyampaikan nama engkau ke seluruh pelosok dunia, nama beliau. Dan sesuai dengan janjinya, Allah Ta'ala tengah menggenapi nubuatan tersebut. Dan insya Allah Ta'ala di masa yang akan datang pun. Namun, seiring dengan itu, Hadrat Masih Maud alaihi salam kepada para Ahmadi, beliau menekankan untuk bertabligh. Yakni untuk meraih pengetahuan, wawasan dari buku Masih Maud alaihi salam. Dan sebagaimana para sahabat Rasulullah SAW bertabligh pada masa itu. Dan kita pun berupaya. Memang janji ini, Allah Ta'ala yang menyampaikan janji ini kepada mereka yang telah baiat kepada Hadrat Masih Maud alaihi salam dan memberikan tanggung jawab untuk berupaya keras dalam upaya ini, sehingga mereka menjadi pewaris keberkatan. Jika ini dilakukan,
maka sesuai dengan janjinya, Allah Ta'ala akan menganugerahkan keberkatan yang tak terhingga di dalam upaya-upaya mereka. Bagaimana kita melihat Allah Ta'ala menciptakan sarana-sarana yang banyak untuk pertabligan. Saya akan sampaikan nasihat Hadrat Masih Maud alaihi salam, Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu, berkenaan dengan tabligh. Di Qadian, berkenaan dengan jumlah yang sedikit anggota Ahmadi di Qadian pada saat itu, tapi meskipun demikian beliau tetap menekankan untuk melakukan tugas yang mulia ini, yang penting ini. Dan beliau pun menekankan kepada para darwish pada saat itu, dan beliau pun mengambil referensi pada zaman Hadrat Masih Maud alaihi salam untuk menyemangati mereka. Beliau bersabda, memang jumlah tuan-tuan saat ini adalah 313 di Qadian pada saat itu. Tapi tuan-tuan tidak lupa bahwa ketika Hadrat Masih Maud alaihi salam di Qadian, beliau memulai pekerjaan pada saat itu, sesuai dengan perintah Allah Ta'ala. Pada saat itu, jumlah para Ahmadi di Qadian hanya 2-3 orang saja. 300 pasti lebih besar jumlahnya dibanding 3 orang. Pada saat mendakwakan Hadrat Masih Maud alaihi salam, jumlah anggota penduduk Qadian adalah 1.100. Dibanding dengan 3 orang adalah 1 berbanding 366. Jadi dibanding 1 dibanding 366. Jika jumlah penduduk Qadian saat ini adalah 12.000, maka jika dibandingkan dengan jumlah Ahmadi saat ini adalah 1 berbanding 36, yakni Ahmadi 1 dibanding dengan 36 penduduk non-muslim, gair. Sebelumnya dibanding dengan 366. Seolah-olah ketika Masih Maud alaihi salam memulai pekerjaan ini, tugas ini, dari sejak itu kekuatan beliau lebih unggul 10 kali lipat. Ketika Masih Maud alaihi salam memulai tugas ini, saat itu tidak ada Ahmadi di luar Qadian. Tapi sekarang di India puluhan jemaat telah berdiri sekarang selain di Qadian. Jadi membangunkan jemaat itu, lalu mengokohkan dan menegakkan jemaat ini dengan tekad yang kuat, mengumpulkan mereka untuk bertabligh, untuk menyebarkan ke seluruh India. Ini adalah tugas tuan-tuan semua. Jadi perbandingan ini, jika dibandingkan dengan jumlah Qadian pada saat ini, jika para Ahmadi ribuan, jumlah penduduk pada umumnya pun lebih banyak lagi. Tapi sekarang sarana-sarana lebih baik lagi dibanding dengan sarana pada saat itu. Dan bagaimana fasilitas yang dengan karunia Allah Ta'ala sangat banyak kita miliki saat ini. Dengan karunia Allah Ta'ala, di Hindustan, jemaat dengan berbagai perantaraan tengah diperkenalkan di India. Tapi orang yang bekerja, para wakaf zindagi, para muballigh, mereka pun secara pribadi, secara individu, secara perorangan perlu untuk menambah kecepatan dalam tugas-tugas ini. Ada hantaman, ada penentangan dari pihak gair tentunya, penentang. Tapi meskipun demikian, kita harus terus meningkatkan program tabligh ini. Insyaallah ta'ala. Negeri-negeri lain pun di dunia ini, di mana para Ahmadi berada, mereka pun harus memperhatikan hal ini. Yakni Allah Ta'ala telah memerintahkan kepada kita untuk melakukan tabligh dan memperluasnya lagi. Hadrat Masih Maud alaihi salam pun bersabda, dan Allah Ta'ala pun memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk melakukan tabligh. Namun, untuk ini,
kita harus membuat program yang kokoh, yang matang di setiap tempat, supaya tugas ini bisa terus diperluas lagi. Dan seiring dengan tabligh, penting juga untuk mentarbiyati orang-orang yang baru baiat, para mubayin baru. Di beberapa tempat memang tabligh dilakukan dan orang pun baiat, masuk dalam jemaat, tapi tidak terurus, tidak tertarbiyati. Sehingga banyak juga di antara mereka yang hilang lagi akhirnya, kembali lagi kepada. Di India juga kebanyakan orang-orang kampung, orang-orang yang miskin masuk ke dalam jemaat, ketika itu diganggu oleh para penentang, di antara mereka yang memiliki keimanan lemah, mereka karena takut memperlihatkan kelemahan lalu hilang lagi dari jemaat. Jika para pengurus kita yang melakukan tugas tersebut, yang membuat program-program, mereka membuat program untuk menguatkan, menyemangati para mubayin baru itu, dan alhamdulillah mereka bekerja dengan baik, dan di sana pun Nazarat Islah Irsyad mereka bekerja di bawah program Nur dengan perantaraan telepon, bebas pulsa, surat kabar, mereka terus melakukan tabligh. Begitu juga Nizamat Waqfi Jadid, mereka telah melakukan tugas-tugasnya. Mereka harus datang ke tempat-tempat di mana para penentang datang ke sana. Mereka berusaha untuk menyakiti, mengganggu para mubayin baru. Para pengurus kita harus datang ke tempat-tempat seperti itu dan menyemangati para mubayin baru kita. Dan perwakilan markas juga harus datang juga ke tempat-tempat seperti itu, di mana ketika mereka mendapatkan informasi di mana para mubayin baru diganggu, disakiti, meskipun kampung-kampungnya kecil. Begitu juga di Afrika, di negeri-negeri di Afrika, para pengurus di sana harus berupaya untuk memperbaiki terus rabtah-rabtahnya, dan mereka terus harus gesit dalam meraih informasi mengenai ladang-ladang tabligh kita. Seperti yang saya sampaikan tadi, dan di dalam daras juga, di dalam khutbah juga, bahwa para penentang jemaat, mereka datang segera ke tempat-tempat kantong-kantong mubayin baru itu. Bagaimana mereka berupaya untuk memurtadkan kembali para mubayin baru itu, melemahkan keimanannya kembali. Jadi di mana banyak terjadi baiat, perlu dilakukan hal seperti itu. Lalu satu peristiwa disampaikan oleh Hadrat Muslim Maud berkenaan dengan Khawajah Kamaluddin. Beliau adalah telah baiat kepada Hadrat Masih Maud alaihi salam, tapi pada masa ketika pemilihan Hadrat Khalifatul Masih kedua, beliau terjerumus ke dalam fitnah dan beliau termasuk ke dalam para pemimpin jemaat Lahori, karena memang beliau pun mengharapkan kepemimpinan sebetulnya dalam hidupnya. Berkenaan dengan beliau, Hadrat Muslim Maud menyampaikan bagaimana Khawajah Kamaluddin meningkatkan ilmu beliau dan bagaimana beliau mempunyai rahasia untuk bisa menyampaikan pidato dengan baik. Beliau bersabda, satu kesuksesan yang besar yang diraih oleh Khawajah Kamaluddin adalah beliau biasa menelaah buku-buku Masih Maud alaihi salam, lalu disampaikan dalam pidato-pidato. Lalu beliau datang ke Qadian juga untuk mencari informasi, belajar kepada Khalifah pertama dan kepada para sahabat lain. Lalu beliau menyampaikan pidato di mana-mana setelah itu, setelah meraih ilmu itu. Beliau melakukan kunjungan-kunjungan ke berbagai kota di India dan beliau mendapatkan kesuksesan yang besar. Hadrat Muslim Maud bersabda, Khawajah Kamaluddin selalu mengatakan, jika ada seorang yang memiliki 12 pidato yang sudah matang, maka dia bisa dikenal di mana-mana. Beliau bersabda, Khawajah Sahib hanya mempersiapkan 7 ceramah saja, lalu dia pergi ke berbagai tempat, tapi dengan 7 bahan pidato saja, beliau begitu diterima oleh orang-orang. Beliau bersabda, saya beranggapan jika seseorang itu bisa mempersiapkan 1 pidato saja, tapi karena dia ingat dengan baik, dia bisa
memberikan pengaruh yang luar biasa kepada orang-orang. Jadi Hadrat Masih Maud alaihi salam memiliki menulis buku yang banyak. Perlu sekali kita untuk membacanya, memahami, lalu menyampaikan kepada orang-orang. Hadrat Muslim Maud bersabda, pada zaman permulaan, itulah yang, yakni ada guru sorof sendiri, guru nahu sendiri, ada guru roti matang, roti mentah, berbeda-beda guru-gurunya. Sekarang waktu sudah berbeda, masa di mana sains sudah sangat maju. Beliau bersabda, jadi para penceramah pun hendaknya mereka mempersiapkan bahan-bahan pidatonya dan mereka pergi keluar lalu sampaikanlah pidato-pidato itu. Yakni akhirnya bisa menyampaikan apa yang diharapkan oleh jemaat dan kami pun bisa mengetahui apa yang mereka sampaikan. Selain dari bahan pidato dari buku Masih Maud alaihi salam pun, jika diperlukan untuk menyampaikan bahan-bahan lokal, muatan-muatan lokal yang diperlukan oleh masa, silakan saja. Jadi inilah petunjuk dasar bagi para mubalighin dan para da'i ilallah. Dan bagi mereka yang mereka biasa untuk menyampaikan di dalam acara-acara yang akademisi seperti itu. Jadi jika itu disampaikan, buku-buku Masih Maud alaihi salam tadi, maka akan bisa memberikan pengaruh kepada para profesor sekalipun dan para cendekiawan, orang-orang yang berilmu. Pada beberapa hari yang lalu ada program di sini juga di bawah Sekretaris Tabligh, ada seorang ulama Yahudi, beliau menulis banyak buku yang mengadakan dialog dengan seorang mubalik muda kita. Mubalik muda kita mempersiapkan ceramahnya dengan baik. Lalu ulama Yahudi tadi sangat terpengaruh, sangat terkesan. Lalu Profesor Sahib Yahudi tadi dengan cerdasnya dia memuji Islam, tapi ada juga hal-hal yang bertentangan dengan Islam yang beliau sampaikan. Lalu bagaimana dikanter oleh mubalik muda kita itu dengan jawaban yang baik. Setelah itu Profesor Yahudi tadi datang kepada saya dengan membawa kesan baik bahwa mubalik kamu yang penceramah yang pidato tadi sangat cerdas sekali katanya. Jadi sebetulnya orang yang menyerang kepada Islam, jika kita sampaikan hal-hal yang dengan dalil referensi, karena mereka tidak punya dalil, tapi jemaat dengan karunia Allah Ta'ala memiliki banyak sekali dalil yang diberikan oleh Hadrat Masih Maud alaihi salam, ilmu kalam Hadrat Masih Maud alaihi salam, sehingga sebetulnya cukup untuk membungkam orang-orang para penentang ini jika dilakukan persiapan dengan baik. Jadi penting sekali untuk menelaah buku Hadrat Masih Maud alaihi salam supaya ilmu wawasan keagamaan kita meningkat, dan seiring dengan itu nurhani kita pun akan meningkat. Orang-orang pada masa lalu, bagaimana mereka hobi dalam bertabligh berkenaan dengan hal ini. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu bersabda, ketika saya kecil, saya bersatu dengan kawan-kawan membuat suatu anjuman dan membuat satu risalah Tazhizul Azhan, surat kabarnya. Jadi ada Chaudhry Fatih Muhammad Sahib, beliau di Syial, yang pada setelah itu beliau menjadi mubaligh, yang mana putri beliau dinikahkan dengan keluarga Chaudhry Fatihullah Sahib, adalah adik dari Chaudhry Zafrullah Khan Sahib. Ketika Chaudhry Abdullah Khan Sahib, istri beliau mengatakan kepada saya bahwa Muhammad Syial, ketika Tuhan menunjuk beliau sebagai Nazir Allah suatu waktu, maka di keadaan beliau selalu menyesali diri bahwa sebetulnya saya telah mewakafkan hidup untuk bertabligh, katanya, tapi beliau menunjuk saya sebagai officer yang duduk di kursi di kantor. Di satu sisi saya melihat bahwa di dalam jemaat kita itu ada orang-orang yang menulis kepada saya bahwa hendaknya para wakaf zinagi pun mendapatkan kehormatan dalam hal ini. Jadi di sini
ada pelajaran bagaimana hobi orang-orang terdahulu dalam bertablig, bagaimana hobi mereka untuk bertablig, पुराने ज़माने के लोगों के तबलीग dan और ketika mereka selalu और इसको mengutamakan hal itu दफ्तरों में di kantor-kantor pun, meskipun mereka tugas di kantor. Selain itu, pada masa ini terkadang sebagian orang mengatakan bahwa tugaskan saya di pusat, mutasikan saya ke pusat misalnya. Perlu diingat juga bahwa para muballighin, para murabi, इसके अलावा ये बात भी याद sebagaimana apa yang dituntut, yang diharapkan oleh jemaat, terkadang dalam beberapa tempat mereka tidak seperti apa yang diharapkan oleh jemaat. वो उस तरह Yani para muballigh, para murabi, mereka tidak memperhatikan dirinya sebagaimana selayaknya. Terkadang ada pengaduan, ada keluhan dari anggota, dari pengurus juga. Tapi seiring dengan itu, saya katakan juga bahwa para murabi, para muballighin, लेकिन इसके साथ ही ये बात mereka pun bertanggung jawab मुरब्बियान और मुवल्लिद dan mereka diberikan tanggung jawab dalam hal ini supaya mereka menegakkan wibawanya di dalam jemaat ini, dan bagaimana mereka harus berupaya untuk meningkatkan ilmu dan rohani mereka supaya jangan sampai anggota jemaat melontarkan pengaduan atau melontarkan sesuatu yang keliru berkenaan dengan mereka. Mereka tidak berani untuk menyampaikan pengaduan, mengeluh berkenaan dengan muballigh. Terkadang ada pengurus yang menyampaikan hal-hal yang tidak baik berkenaan dengan para muballigh, di mana muballigh berupaya untuk mengislah, di sisi lain para pengurus justru malah menyerang dengan berkenaan dengan rahasia pengabulan doa. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu bersabda, bagaimana hikmatnya? इसकी हिकमत को बताते हुए आप फरमाते हैं Hadrat Masih Maud alaihissalam datang untuk memperlihatkan tanda dan menciptakan orang-orang yang dengan doa-doanya Allah Ta'ala menciptakan revolusi yang agung di dunia ini. Beliau bersabda, जिनकी दुआओं से Hadrat Masih Maud alaihissalam बड़े-बड़े इनकलाबात dalam bahasa Farsi, yang artinya हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने कि चू पेश आ बरूरी yang dunia tidak bisa melakukannya, dengan doa itu bisa terwujud. Tapi bukanlah artinya bahwa Allah Ta'ala pasti mengabulkan setiap doa-doa, tidak juga. Hadrat Masih Maud alaihissalam, मानी भी नहीं putra beliau Sahibzada Mubarak Ahmad ketika wafat, dan Maulwi Abdul Karim juga wafat, beliau pun berdoa sebetulnya, tapi kedua orang itu wafat akhirnya. Ini pun merupakan tanda bagi beliau, karena sebelumnya telah beliau menubuatkan bahwa jika ada nubuatan yang disampaikan, maka itu menjadi tanda. Jadi memang tidak juga setiap doa pasti dikabulkan, dan tidak juga setiap doa pasti ditolak. Ya, ना तो ये होता है कि हर दुआ कबूल हो जाती है keputusan Allah Ta'ala untuk mengabulkan doa, itu pasti terkabul jika Allah Ta'ala telah memutuskan. Tidak ada yang bisa menolaknya. अल्लाह ताला फैसला करे Lalu, जरूर कबूल होती है berkenaan dengan pengabulan doa, menjawab keberatan dilontarkan oleh jemaat Lahori, beliau bersabda, mereka melontarkan keberatan. पैगामियों के इतराज का जवाब देते Apa tanda yang tergenapi katanya dengan Muslim Maud ini? Jadi dengan karunia Allah Ta'ala, dengan perantaraan Hadrat Masih Maud alaihissalam turun. Itu penting kita untuk senantiasa menegakkan hal itu. Memang orang Lahori berhak untuk mengatakan bahwa ini tidak terwujud, tidak tergenapi dengan melalui kamu misalnya dengan Khalifatul Masih Tsani. Silahkan katakan mengenai saya bahwa tidak tergenapi dengan saya nubuatan Muslim Maud itu. Tapi jika kamu seperti itu, silahkan kamu tampilkan pimpinan kamu, ketua kamu, dan katakan bahwa dengan melalui pimpinan kamu ini nubuatan Masih Maud alaihissalam tergenapi. और कहें कि इसके जरिए इन फजलों का इजहार होता है Dan jika itu terbukti, kami akan percaya. Jika kamu menampilkan leader kamu, pimpinan kamu, yang dengan perantaraannya terwujud.
Memang misalnya kami keliru misalnya. Jangan kamu melontarkan keberatan yang bisa mencoreng nama baik Masih Maud alaihissalam. Karena Allah Ta'ala yang mengutus Masih Maud alaihissalam. Kalian juga mengimani Masih Maud alaihissalam bahwa beliau ini benar dan doa-doa beliau terkabul. Beliau pun menubuatkan. Pertama-tama, jika kalian tidak mentaati perintah saya, silahkan saja. Tapi kalian tampilkan leader kamu, ketua kamu, pimpinan kamu, yang bisa menjadi penggenapan. Dan buktikanlah bahwa doanya itu terkabul. Doa pimpinan kamu. Jika doanya terbukti terkabul dan kalian bisa membuktikan, kami tidak berkeberatan. Kami akan mempercayai. Oke. Tapi jika kalian mengatakan bahwa nubuatan Masih Maud alaihissalam ini tidak terbukti, maka kalian sama dengan halnya melontarkan keberatan kepada kebenaran Masih Maud alaihissalam. Inilah kondisi orang-orang mereka. Seolah mereka telah menutup pintu. Mereka tidak ingin mendengarkan apa-apa, hal-hal yang logik. Berkenaan dengan hal-hal yang kecil, peristiwa-peristiwa yang simple, riwayat yang diterangkan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam. Hazrat Masih Maud, ada contoh bongkok. Masih Maud bersabda, Hazrat Masih Maud alaihissalam biasa menceritakan mengenai seorang yang bongkok badannya, di punggungnya ada bungkukan. Ada seorang bertanya, apakah kamu ingin punggung kamu lurus, katanya, atau kamu ingin semua orang bongkok seperti kamu? Tapi kadang perempuan tadi keras kepala, dia menjawab, katanya, waktu sudah lama berlalu, saya terus bongkok, dan orang-orang mentertawakan bongkoknya saya ini, tapi ini tidak lantas jadi lurus bongkok saya ini, dan saya sudah tua. Saya merasa enak ketika orang-orang tadi itu menjadi bongkok sama dengan saya, sehingga saya bisa mentertawakan mereka, katanya. Jadi ada orang-orang yang memiliki tabiat dengki seperti itu. Dia tidak memiliki maksud supaya penyakitnya menjauh, tapi dia orang seperti ini menginginkan supaya orang lain pun susah sepertinya, mendapatkan musibah. Jadi orang yang memiliki kedengkian seperti ini, kita harus berdoa supaya kita terhindar dari orang seperti ini, dari sifat-sifat seperti ini. Dan kita pun harus berdoa supaya jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang memiliki perasaan dengki seperti itu. Lalu ada kisah mengenai orang yang buta. Beliau alaihissalam bersabda, Hazrat Masih Maud alaihissalam biasa menceritakan bahwa ada seorang yang buta yang pada malam hari berbicara dengan orang lain, dan dia akhirnya orang itu terganggu ngantuknya. Lalu mengatakan, Tuhan tidur saja. Orang yang buta tadi mengatakan, apalah artinya tidur bagi saya? Maksudnya adalah tidur itu menutup mata dan diam. Mata saya sudah tertutup sebelum ini dan diam, apa artinya buat saya? Sama saja. Saya pun sudah menutup. Jadi bagi seorang mukmin inilah kondisinya. Ketika mendapatkan kesulitan, dia bukan kesulitan baginya, karena sebelumnya saya sudah terbiasa dengan kesulitan seperti ini. Seperti seorang mukmin, dunia ingin membunuhnya si mukmin ini. Lalu mukmin tadi mengatakan, apalah artinya kematian bagi saya? Saya sudah mati sebelumnya bagi Allah Ta'ala. Saya siap. Apapun yang Allah Ta'ala kehendaki dari saya akan lakukan. Saya siap untuk menyodorkan nyawa saya bagi Allah Ta'ala. Dunia takut akan kematian, tapi seorang mukmin ketika dunia ingin membunuhnya, maka tidak takut, tidak gentar sedikit pun bagi si mukmin. Saya sudah mati sebelumnya pun. Sejak aku menerima Islam, aku sudah bagaikan orang yang mati, mayat. Sebetulnya saya adalah mayat yang berjalan-jalan, katanya. Dan kalian akan menguburkan saya setelah itu. Apalah bedanya buat saya? Jadi inilah pemikiran seorang mukmin yang hakiki. Lalu ada permisalan lain. Beliau bersabda, Masih Maud alaihissalam biasa menceritakan ada seorang wanita yang pelit. Dia datang ke walimahan, pesta pernikahan, tapi kakak iparnya yang perempuan ini dermawan, biasa memberikan hadiah kepada orang lain. Ya, si perempuan yang pelit tadi
memberikan hadiah 1 rupiah saja, 1 rupiah kepada pengantin. Tapi orang dermawan tadi, kakak iparnya, memberikan hadiah 20 rupiah. Ketika dia pulang, ada orang yang bertanya kepada orang yang pelit itu, kamu ngasih berapa kepada pengantin? Itu. Dia mengatakan, saya dengan kakak ipar saya memberikan hadiah 21 rupiah katanya. Dijumlahkan yang tadi itu. Jadi ini permisalan dalam berkenaan dengan canda. Kadang sebagian orang di beberapa jemaat, mereka banyak memberikan canda. Dan canda yang banyak itu, mereka menisbahkan canda-canda jemaat, anggota jemaat pun, yang lain pun dia gabungkan dengan dia. Tapi ada juga orang-orang kaya, yang pelit, yang bakhil, lalu dia menisbahkan total canda jemaat ini kepada dirinya sendiri. Meskipun dia tidak menisbahkan, dia menjahirkan katanya, bahwa dia mengatakan bahwa ya, sehingga orang bahwa yang paling banyak memberikan canda dalam jemaat ini adalah aku, misalnya dia mengatakan seperti itu. Padahal orang-orang miskin banyak juga memberikan canda yang tidak seperti yang dia berikan. Terkadang di dalam hiburan, dalam permainan tidak diperhatikan hal-hal kerohanian, keagamaan dan tradisi jemaat. Berkenaan dengan hal ini, Hadrat Muslim Maud bersabda, coba perhatikan. Boleh-boleh saja kita bercanda, tertawa, tidak dilarang. Hadrat Rasulullah SAW pun biasa bercanda, biasa tertawa. Hadrat Masih Maud alaihissalam pun biasa bercanda. Saya pun biasa bercanda. Kita tidak mengatakan bahwa kami tidak bercanda. Saya bercanda ratusan kali, tapi dengan anak-anak, dengan istri-istri saya, dengan kerabat saya. Tapi tidaklah di dalam candaan itu ada corak celaan, hinaan yang bisa melukai kehormatan orang lain. Jika terkeluar tidak sengaja perkataan yang bisa merendahkan kehormatan orang lain, maka kita segera-segera untuk beristighfar. Dan setiap orang harus melakukan seperti itu. Jika tidak sengaja dia di dalam candaannya ada hal-hal yang bisa merusak kehormatan orang lain, kita harus beristighfar. Anggap saja itu kesalahan kita. Jadi berkenaan hal ini, beliau bersabda, ada permainan di suatu ketika. Saya tidak menganggap permainan, hiburan buruk, boleh-boleh saja. Saya tidak mengatakan ini tidak baik. Silakan kamu tertawa, bermain, tapi di dalam permainan ini, sebatas permainan boleh-boleh saja, tapi jika kita mulai bermain dengan kehormatan ayah kita, itu tidak betul. Makom Allah Ta'ala, berikanlah kepada Allah Ta'ala. Makom sepak bola, berikan kepadanya. Makom syair menyair, silakan berikan kepada syair menyair. Nubuatan juga silakan. Terkadang ada orang yang mengatakan, yang di dalam perkataannya terdapat corak hinaan. Jika kamu hobi untuk bermain, pergilah ke Lahore, bergabunglah dengan para penyair-penyair di sana. Terkadang para penyair, kadang mereka saling menyindir, menghina satu sama lain. Mereka menyampaikan hal-hal yang sia-sia. Silakan kamu pergi ke Lahore kalau memang seperti itu. Jika kamu pergi ke Lahore mengatakan hal-hal yang buruk seperti itu, tapi silakan jika diatur dalam jemaat ini ada permainan, pergi kemanapun boleh-boleh saja. Jika kamu di Lahore mengatakan sedemikian, maka orang akan mengatakan orang Lahore seperti itu. Tidak akan mengatakan, lihat orang Ahmadi seperti ini. Tapi jika kamu mengatakan 1/10 pun dari itu, di Kadian di Rabuah ini, maka orang akan mentertawakan jemaat ini. Saya tidak melarang kamu dari tertawa, tapi janganlah kalian berlebihan dalam tertawa, bercanda, sehingga bisa memberikan nama buruk bagi jemaat. Di dunia ini, di beberapa tempat, tidak hanya di Rabuah Kadian saja, ada permainan, ada diatur oleh jemaat untuk hiburan, permainan. Jika ada hal-hal yang seperti itu, akan memberikan nama buruk bagi jemaat. Karena itu kita harus berhati-hati dalam hal ini. Jadi, dalam setiap amalan kita, harus menzahirkan
harus memberikan kesan, apakah itu permainan, syair menyair, hiburan, supaya jangan sampai kita mencoreng nama baik jemaat. Kita harus perhatikan hal ini. Perhatikan nama baik jemaat, wibawa jemaat. Jadi beberapa hal yang saya sampaikan tadi, ini adalah nasihat yang penuh dengan pelajaran. Harus kita perhatikan senantiasa. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.